Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Waktu Indonesia Belajar, channelnya para pembelajar untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Hari ini WIB akan membagikan sebuah review tentang sebuah aplikasi yang tentunya telah dimiliki oleh sebagian umat Islam, yaitu sebuah aplikasi digital yang menurut WIB sendiri adalah yang terbaik dari beberapa Al-Quran digital yang ada. Di sini kita coba lihat ada cukup banyak Al-Quran digital yang disiapkan oleh Play Store. Ya, mulai Muslim Pro ya, cukup banyak, bisa lihat. Ya. Cukup banyak ya. Nah, di sini saya akan mereview salah satunya yang menurut WIB mewakili mushaf yang sering digunakan dalam sehari-hari. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar manfaatnya dapat tersampaikan ke orang lain. Ya, tentunya kalian semua sudah memiliki Al-Quran digital di HP masing-masing ya, dan juga tentunya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan komen di bawah ini agar bisa berbagi informasi. Baiklah, di sini kita mulai membuka Al-Quran digital, dan tampilan awalnya otomatis akan menampilkan halaman terakhir kita membuka dari Al-Quran tersebut. Kita mulai lihat beberapa pengaturan yang ada pada Al-Quran digital ini. Ya, di sebelah kiri ada 3 garis, dan ini bisa kalian setting ya. Terlebih dahulu kita lihat di settingnya ya. Di sini ada 2 pilihan, yaitu untuk penyimpanan memorinya ya, apakah menggunakan memori eksternal atau internal, dan bagaimana layarnya, apakah senantiasa on atau tidak ya ketika Al-Quran digital ini diaktifkan. Berikutnya di samping setting ada option. Nah, di sini kita memilih bahasa dari aplikasi Al-Quran digital ini ya. Defaultnya ada 2, bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Ya, karena bahasa Arab saya kurang bagus ya, tentunya saya memilih bahasa Inggris. Terus jenis mushafnya ada mushaf hafs, mushaf hafs dengan tajwidnya ya, dan ada mushaf riwayat wars, dan ini belum saya unduh ya. Jadi bisa kita unduh jenis mushafnya yang ditampilkan seperti apa ya. Saya sendiri lebih menyukai dari mushaf yang berbentuk hafs seperti ini. Di bagian bawah ada view mode ya. View mode-nya bisa kita pilih 2, normal view atau night view ya. Di sini saya memilih normal saja. Ya, mungkin beberapa kalian lebih yang terbiasa membaca Al-Quran pada malam harinya ya, bisa men-settingnya ke night view ya, agar lebih jelas ya, seperti ini. Oke, kita kembalikan seperti semula ya. Berikutnya, setelah kita setting beberapa ya, terlebih dahulu kita lihat di download kontennya ya. Nah, di bagian bawah ini kita bisa mendownload isi dari
beberapa Al-Quran digital ini ya, mulai dari terjemahannya ya. Terjemahannya bisa kita pilih di sini. Di sini saya memilih terjemahan bahasa Indonesia saja ya. Nah, ini bisa kita unduh ya. Nah, bisa kita unduh. Oke, jaringan saya kurang bagus. Terus syekhnya ya. Syekhnya itu kita bisa pilih. Ada cukup banyak syekh yang disiapkan di sini ya. Cukup banyak, bisa tinggal dipilih sesuai dengan kalian lebih terbiasa mendengarkan syekh yang mana gitu ya. Cukup banyak, saya sendiri lebih menyukai Sa'ad Al-Ghamidi. Terus di sini kita bisa pilih mulai dari surah apa sampai surah apa. Syekh ini, rekaman syekh ini, suara syekh ini kita download ya, tinggal kita pilih. Oke, berikutnya PEX ya. PEX ini adalah halaman Al-Qur'annya ya. Mau kita unduh yang mana tadi, Hafs kah, Hafs Tajwid atau riwayat Hafs ya. Ya, kalau misalnya kita memilih Hafs Tajwid, kita tinggal klik download ya, maka proses mendownload berjalan ya. Ini dia, berjalan dia. Jadi mulai halaman 1, PEX 1 hingga ke PEX 604. Oke, biarkan mendownload sampai akhir ya. Itu tadi ya, ada 2 option dan settingan serta download konten yang kita jelaskan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar manfaatnya dapat tersampaikan ke orang lain. Keunggulan berikutnya dari aplikasi digital Al-Quran ini ya, kalian bisa lihat di menu reciting dan memorizing ya. Ini cukup karena bahasa Inggris ya, cukup susah disebut penyebutannya. Nah, ini salah satu keunggulannya, yaitu aplikasi ini menyiapkan menu bagi yang terbiasa atau bagi yang ingin menghafal Al-Quran ya. Di sini telah disiapkan menu repeating, pengulangan ya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah itu memilih ayat surah dan ayat keberapa akan diulang. Mulai dari misalnya seperti ini, An-Nisa ayat 34 hingga An-Nisa ayat 176. Ya, misal ini kita ganti ya, 34 hingga 38 saja gitu. Nah, jadi aplikasi ini akan mengulang ayat An-Nisa ayat 34 hingga 38. Di bagian bawah repeating ada pilihan lagi. Nah, di sini di repeat atau untuk ayatnya diulang berapa kali. Nah, misal kita ulang 1 kali, berarti dia akan membaca sebanyak 2 kali ayatnya, lalu pindah ke ayat berikutnya. Nah, delaynya, perpindahan antar ayatnya ini juga bisa kita pilih, apakah short ya, kecil, pendek ya, pendek, sedang atau cukup panjang jedanya ya, jedanya. Dan yang terakhir adalah repeat for range. Jadi mulai ayat 34 hingga 38 ini akan diulang sebanyak berapa kali. Inilah yang dimaksud dengan repeat for range. Ya, bagi kalian mungkin sudah hafal beberapa ayat ya, bisa tulis di komentar sudah sampai di mana hafalan kalian. Dan untuk menguji hafalan kalian juga telah disiapkan di menu resetting dan memorizing ini. Nah, inilah dia salah satu keunggulannya nih, memory test ya. Oke, kita lihat seperti apa sih memory test yang ada pada Al-Quran digital ini.
Ya, misal nih ya, di sini misal kita mau menguji hafalan kita dari Al-Fatihah ayat pertama hingga Al-Baqarah saja ya. Al-Baqarah ayat ke-6 ya. Jadi Al-Fatihah ayat pertama hingga Al-Baqarah ayat ke-6. Kita mulai ujiannya. Nah, teknis mengujinya seperti ini. Dimunculkan satu ayat ya secara acak, yang lain dikosongkan, terus di sini ada tanda klik di sini. Artinya apa? Jadi di sini nanti setelah kita membaca ini alladzina yu'minuna bil ghaibi hingga yang terakhir yunfikun. Nah, di sini kita lanjutkan hafalan kita. Ya, kita lanjutkan hafalan kita. Setelah kita menghafal, kita mau mengecek apakah betul, kita tinggal klik di bagian ini. Nah, ternyata misalnya ya, yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila. Kita lanjutkan lagi hafalan kita sampai di sini. Jika benar, kita klik lagi bagian sini ya. Tetapi sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk mencocokkan saja. Mencocokkan dengan hafalan kita. Betul tidak ayat ketiga bacaannya seperti ini, ayat keempat seperti ini, dan ayat kelima seperti ini ya. Inilah teknis menguji hafalan kita yang disiapkan pada Al-Quran digital ini. Nah, kalau misalnya kita mau berpindah ke ayat yang lain ya, kalian tinggal pilih nih new question. Nah, seperti ini, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, saya rasa ini mudah ya buat kalian semua ya. Ini adalah potongan dari ayat dari surah Al-Fatihah ya. Tentunya di sini adalah Maliki Yaumiddin ya. Setelah itu dan seterusnya ya. Oke, seperti itu memorization sintesnya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari aplikasi digital Al-Quran digital ini. Untuk yang lainnya saya rasa mudah ya, tinggal kalian pilih terjemahannya, tafsirnya, terus di sini bisa berpindah dari halaman ke berapa, juz ke berapa, dan surah ke berapa ya. Nah, yang menarik di sini bagi WIB sendiri adalah tampilannya ya, tampilannya yang mirip sekali dengan mushaf keseharian yang kita gunakan ya. Dan setelah itu yang menurut kami WIB juga menarik ya, di sini disiapkan bookmarks ya. Jadi menu-menu di bawah ini adalah menu untuk pengaturan dari tiap ayat dari Al-Quran digital ini. Jadi misalnya ini rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini bisa kita lihat tafsirnya seperti apa. Nah, tinggal kita view. Nah, ini dia tafsirnya ya. Nah, terus masih di ayat yang sama, ini bisa kita copy ya, kita mau kirim kemana. Nah, kita bisa langsung memilih beberapa platform yang telah disiapkan oleh Al-Quran digital ini ya, atau ayat ini lagi bisa kita share kemana ya. Tuh. Nah, ini juga bisa kita bookmarks ya. Apakah bookmarksnya ada 3 pilihan, apakah dia sebagai batas bacaan kita, atau adalah ayat untuk kita hafal, atau adalah ayat yang kita mau beri catatan di situ ya. Jadi cukup banyak, ada 3 pilihan bookmarks yang disiapkan. Saya rasa ini penting ya bagi yang sering membaca Al-Quran, supaya ayatnya tidak loncat-loncat ya. Nah, yang terakhir bagian atas, di sini diperlihatkan nama surahnya dan ayatnya, dan di sini ada gambar buku terbuka dan disertai tanda titik. Nah, ini maksudnya adalah halaman ini itu jika dicocokkan dengan mushaf yang asli yang sering kita gunakan sehari-hari, maka dia itu berada di halaman sebelah kiri. Nah, halaman ini ya, dia berada di sebelah kiri. Coba kita pindahkan. Nah,
maka otomatis dia akan berpindah ya, titiknya berada di sebelah kanan. Nah, itu dia. Jadi cukup menarik ya. Jadi aplikasi ini berusaha menampilkan Al-Quran digital yang sama persis dengan yang digunakan dalam sehari-hari. Oke, kalian mungkin juga punya aplikasi Al-Quran digital ya di smartphone-nya. Ya, silahkan komen apa nama aplikasi yang digunakan beserta keunggulannya ya, agar kita bisa berbagi. Nah, tentunya setiap aplikasi ada kekurangan ya. Nah, WIB sendiri menemukan kekurangan pada aplikasi Al-Quran digital ini, yaitu tadi ketika kita copy ayatnya, maka dia menampilkan cara penulisan yang lain seperti ini. Ya, ini yang menurut saya kurang menarik penulisannya dibandingkan yang ada di aplikasinya secara langsung ya. Ini jauh lebih menarik cara penulisannya ya. Dan ya, saya rasa itu ya. Nah, mungkin ada yang penasaran nama aplikasi di Al-Quran digital ini apa ya. Oke, kita lihat nama aplikasinya. Kita lihat langsung di Play Store ya. Nama aplikasinya adalah Ayat. Ini dia, Ayat Al-Quran. Ini kita lihat terlebih dahulu reviewnya ya. Bintangnya 4,2 ya. Sudah 10 juta lebih downloadnya ya. Kita lihat lebih detail ya. Bagian bawah ini ya, lihat semua ulasan, kita lihat. Oke, ya ya, ini adalah aplikasinya ya. Di Al-Quran, Ayat Al-Quran. Ini adalah KSO ya, dari King Saud University, Universitas King Saud ya. Ya, ini bisa dibaca di sini ya. Update terakhir tanggal 7 Juli 2020 baru ya. Oke ya. Inilah ayat Al-Quran digital yang menurut WIB cukup menarik ya, dan yang WIB sendiri sering gunakan sehari-hari ya. Semoga bermanfaat video ini ya. Silahkan like, subscribe, dan share video ini agar manfaatnya dapat tersampaikan ke orang lain ya. Kita ketemu di review aplikasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.